kita harus produksi makanan, yes, harus membuat makanan enak, yes. Lalu kita harus menjual makanan, lalu kita harus menjaga kualitasnya. Lalu kita harus, dan mulai masuk lagi, kita ternyata harus berjalan di marketingnya. Bocoran bisnis yang sebelumnya kan importir. Dengan kuliner enakan mana? Kuliner lah. Enakan kuliner. Oke. Hai, saya Tom MC Fle, founder Top Coach Indonesia. Hari ini senang banget saya ketemu dengan founder and CEO dari Warung Wakaka. Nah, teman-teman, kalau Anda lihat di mana-mana tempat yang rame banget, banyak anak muda, warungnya terang, itu yang punya ini dia. Halo, Pak Santo. Halo, Pak. Apa kabar? Halo, baik, Pak. Thank you banget sudah mau diinterview di Franchise Expo hari ini. Boleh cerita kenalan Mas Santo ini siapa dan backgroundnya apa? Oke, saya ini salah satu pendiri Warung Wakaka. Background saya itu sebenarnya bukan di bidang F&B, Pak. Background saya sendiri sebenarnya di bidang dulunya tuh importir. Lalu menjurus akhirnya beralih profesi sebagai jadi di F&B, bidang F&B itu. Tahun berapa Wakaka dibuka? Wakaka didirikan tahun 2016. Tepatnya 25 April 2016. Sampai sekarang berarti sudah 3 tahun setengah. 3 tahun setengah Wakaka. Sejak saat itu sampai hari ini sudah ada berapa cabang? Sampai hari ini cabang kita yang eksis 7, yang akan dibuka tahun ini penambahan 11, lalu sampai pertengahan akhir tahun depan sekitar nambah 8 cabang. 8 cabang. Jadi totalnya 19 cabang sampai pertengahan tahun depan. Pak Santo kan backgroundnya bukan kuliner, lalu kemudian masuk ke bisnis kuliner. Kesulitan terbesarnya apa sih? Struggle-nya banyak sih, Pak. Struggle awalnya pertama namanya bisnis restoran ya, yang saya tahu adalah bisnis restoran. Oh, kita cuman bikin makanan lalu kita jual, selesai. Tapi ternyata setelah berbisnis restoran ini, oh nggak seperti ini gitu loh. Kita harus produksi makanan, yes, harus membuat makanan enak, yes. Lalu kita harus menjual makanan, lalu kita harus menjaga kualitasnya. Lalu kita harus, dan mulai masuk lagi, kita ternyata harus berjalan di marketingnya. Dan pemilihan lokasi yang pas. SDM juga. Lalu kalau kesulitan terberat waktu awal-awal membuka itu paling berat? Kesulitan terberat waktu awal-awal adalah waktu tempat kita masih sepi sih. Waktu tempat kita masih sepi, tapi modal harus dikeluarkan terus-terusan. Karena ya, menurut saya pemilihan bahan baku dan bahan baku itu penting. Jadi kayak makanan saya buat hari ini, ya saya nggak akan bisa buat besok. Jadi mendingan lebih baik saya beri ke anak-anak, lalu saya akan bikin baru. Nah, itu struggle-nya. Lalu kan sekarang yang membuat Wakaka ini top, populer, terkenal, booming, hits, itu apa sih? Konsistensi, Pak. Konsistensi nomor 1, dan membentuk tim yang solid. Lalu apa keuntungan dari teman-teman di luar sana kalau membeli franchise Wakaka? Oke, keuntungannya membeli franchise Wakaka gini. Kita kerjasama kan 5 tahun. Selama 5 tahun kita nggak pernah sampai nggak ngecek kualitas, lalu support kita, lalu BEP kita yang lumayan cepat untuk bisnis sebesar ini. Iya. Kalau rata-rata bisnis dengan space yang besar, space yang luas, itu rata-rata 2,5 sampai 3 tahun. Betul nggak ya? Betul. Nah, Wakaka ini bisa berapa? Kita 20 bulan. Wow, under 2 tahun. Itu benar-benar luar biasa. Kira-kira kenapa, Pak? Apa resepnya? Gini, Pak, resepnya sebenarnya gini. Untuk calon mitra ke depannya, sebenarnya gini. Kita cuma minta satu sih. Intinya kita waktu membuka Warung Wakaka sampai kita berdiri hari ini, itu setiap hari ada masalah terus-terusan. Kita udah belajar dari masalah A, dan kita cara mengobati masalah kita udah tahu. Jadi kenapa saya bisa bilang 20 bulan? Intinya kita udah mencoba deh segala cara. Oh, misalnya ada masalah di karyawan, kita udah tahu masalahnya. Jadi permintaan saya adalah
calon mitra harus ngikutin pola mainnya kita supaya bisa BP-nya cepat. Jadi jangan kreatif lah ya. Sudah menjaga kualitas, Pak. Kita udah jatuh bangun asam garam udah makan. Biasanya mereka ngikutin harus cobain. Nah, benar, Pak. Itu struggle-nya juga. Oke. Nah, kalau makanan atau menu favorit di Wakaka ini apa? Kita mempunyai 3 menu andalan kita. Kita mempunyai sate taichan, lalu kita tipis kering, martabak tipis kering, dan tentunya Indomie goreng spesial. Favorit ya? Favorit. Lalu kalau lihat dari perkembangan dari bisnis kuliner, kan saingannya banyak. Bagaimana Wakaka bisa bertahan, eksis? Kita menjaga kualitas. Karena disruptif juga ini, karena kan ada warung-warung lain. Betul. Lalu muncullah Wakaka yang disruptif banget, terang ya kan, bener-bener beda banget. Pokoknya nggak mungkin nggak kelihatan lah Wakaka itu. Jadi cara kita adalah gini, yang nomor 1 adalah konsistensi dari rasa. Kedua, kita harus ngikuti apa permintaan pasar, tapi dengan tentunya adalah dengan pemilihan yang baik. Jadi nggak asal misalnya seumpama lagi booming, contohnya lagi booming sempat Indomie donat Indomie donat. Kita nggak ngikutin, kenapa? Karena menurut kita itu makanan di tampilan lucu, yes, tapi untuk dimakan enak gak? Ya, what do you expect dari itu kan? Jadi kita nggak akan buat, kita lebih milih kita buat yang lain yuk. Contohnya seperti kita mikir-mikir makanan apa ya yang enak. Oke, kenapa sih kita nggak bikin Indomie Tom Yum di dalam batok kelapa? Eksistensi kita ya dari penampilan, tapi rasa kita jaga. Itu. Jadi memang kalau misalnya saya datang ke Wakaka ini kan ada di beberapa tempat, di mana, di Muara Karang, Kelapa Gading juga ada kan. Nah itu kalau malam-malam lapar gitu langsung pikirannya Wakaka, udah ada, pasti anteng gitu. Dan selalu rame ya, selalu rame. Mungkin karena pricing sistemnya nggak benar-benar terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Betul. Karena kita menyiasatinya gini, Pak. Banyak kompetitor kita jualan, kita mengambil contoh Indomie dengan sambal mata di harga 18.000 sampai 20.000. Kita mengemasnya gampang, Pak. Kadang-kadang orang memakan Indomie itu maunya kenyang, karena pemikiran orang Indomie itu cuma makanan ringan, habis itu udah. Kita membuat kenyang, kenapa? Seperti Indomie sambal mata kita atau Indomie goreng spesial kita. Kita ada taruh Indomie, lalu kita ada telur satu, kita taruh topping ayam, kita taruh sambal mata dengan sayur. Jadi udah paket komplit. Nah itu yang kita ngemasnya supaya orang jadi kalau mau makan tempat kita nggak nyebut Wakaka kan cuma buat ngemil-ngemil ya, enggak. No, kita membuat Wakaka itu sebagai restoran. Wah, keren. Jadi kalau bocoran bisnis yang sebelumnya kan importir. Dengan kuliner enakan mana? Kuliner lah. Enakan kuliner. Oke. Pak Santo, teman-teman di luar sana mungkin pengen dengar juga, apakah sistemasi penting dalam membangun bisnis kuliner? Sangat teramat penting. Sangat penting. Sangat teramat penting. Kenapa penting? Karena gini, Pak, sistem itu tidak akan bisa berjalan sendiri kalau kita nggak menjalankan, dan usaha itu tidak akan bisa berjalan kalau sistemnya nggak rapi. Sistemnya nggak rapi. Basic banget itu ya. Basic banget ya, yang seperti saya bilang di awal, yang saya tahu jualan itu adalah saya bikin makanan, saya jual, that's it, kelar. Tapi ternyata enggak. Kita harus punya KPI, kita harus punya brand awareness, kita harus SDM kita unggul. Semua aspek, marketing, finance, KPI, team building, branding, itu semuanya itu harus disistemasi gitu ya. Dan Wakaka termasuk yang saya lihat komplit dan branding konsistensi juga sangat-sangat bagus. Nah, kalau misalnya mau kerjasama dengan Wakaka, berapa franchise fee-nya dan ada requirement-nya? Oke, untuk bersama Wakaka sebagai mitra Wakaka, untuk license-nya sendiri dengan mesin-mesinnya tentunya 1,4 miliar. Itu komplit. Tapi di luar bangunan ya, di luar sewa dan bangunan. Betul, di luar renovasi. Lalu untuk BP-nya sendiri 20 bulan. Iya. 20 bulan. Lalu kalau untuk requirement-nya? Requirement kita membutuhkan minimum
luasan minimal 450 meter persegi. 450 meter persegi. Cukup lah ya. Cukup ya. Nggak harus 800 atau 1000 ya. Dan kebanyakan lokasi itu harus di tempat tertentu atau boleh apa namanya? Boleh misalnya tidak di dalam kota atau ada ininya. Untuk penilaian itu sendiri sebenarnya mitra memberikan ke kita, lalu kita memakai KPI, perhitungan KPI. Dari KPI itu yang menentukan sebenarnya. Oke, keren. Jadi sistem lagi tuh. Jadi harus ada sistem untuk menentukan ini tempatnya layak atau tidak layak. Wah, cakep. Kalau mau franchise hubungi siapa? Boleh dihubungi langsung di website kita warungwakaka.id. Itu langsung bisa nanti direct langsung ke kita. Pak Santo, thank you so much. Ini keren banget, interviewnya cepat, singkat, jelas, padat, dan sangat bermanfaat. Jadi teman-teman sudah tahu tempatnya di mana. Harus pergi ke Warung Wakaka untuk lihat betapa dahsyatnya proses manajemen dan juga sistem yang dikembangkan dan konsistensi serta rasa yang TOP BGT. Saya Tommy MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.